Baik, selamat pagi adik-adik. Hari ini kita akan membahas mengenai representasi budaya dalam film dan musik. Ini adalah topik kedua terakhir, sebelum nanti minggu depan adalah topik yang terakhir. Di sini kita akan ada dua fokus, yaitu dalam film dan musik. Ya, seperti kalian tahu, saya yakin kalian juga semua suka nonton film, suka mendengarkan musik. Dan saya harap apa yang saya sampaikan nanti bisa memberikan insight kalian mengenai bagaimana budaya itu di dalam film atau musik. Oke. Nah, sebelum mulai mungkin perlu definisi ya. Ini definisi dari buku yang pokok yang saya kasih ke adik-adik. Kalau film itu diartikan sebagai sebuah karya cipta seni dan budaya. Ini artinya produk yang merupakan salah satu media komunikasi dengan format audiovisual yang dibuat berdasarkan asas sinematografi. Nah, ya kalau musik itu didefinisikan sebagai suara yang disusun sedemikian rupa sehingga menciptakan irama, lagu, nada, dan harmonisan tertentu. Tentunya dua definisi ini bisa berbeda dan juga sangat vast definition. Jadi definisi itu bisa sangat luas sekali, bisa juga sempit. Dan bahkan musik dan film itu pun sekarang sudah dianggap sebagai sesuatu objek ilmu. Jadi ilmu itu dipelajari khusus. Nah, makanya ada prodi, program studi film, bahkan juga ada program studi musik. Ya. Nah, tapi kita untuk diskusi ini kita pakai dua definisinya saja. Oke. Nah, lanjut. Kita mulai dengan film mendadak. Dari sumber yang saya baca, ini adalah rangkuman yang saya dapatkan dari membaca sumber yang saya kasih ke adik-adik. Ya, saya bisa simpulkan film itu sebagai sebuah media, kemudian film bisa juga menjadi propaganda, kemudian film adalah salah satu bentuk atau produk budaya itu sendiri, dan keempat itu film adalah kolase budaya. Nah, tentunya kenapa saya bisa merangkum seperti ini, tentunya kita melihat film itu dari sudut pandang atau kacamata budaya itu sendiri, dan bagaimana ini bisa kita lihat untuk mempelajari budaya lain melalui film yang dibuat oleh ataupun untuk budaya itu atau komunitas itu sendiri. Oke. Yang pertama maksudnya film adalah media itu apa? Itu jadi film ini kita anggap seperti halnya bahasa. Itu dimana dia mengconvey meaning, jadi untuk menyampaikan sebuah arti dari sesuatu. Bisa saja di sini artinya adalah pesan. Ya, pesan misalnya pesan perdamaian. Jadi misalnya contoh ya, dulu saya pernah nonton itu Blood Diamond. Ya, Blood Diamond itu menceritakan kisah tentang bagaimana industri berlian itu dikerjakan start dari mereka mengambil natural resources-nya itu dari Afrika. Bagaimana di sana perang dibiarkan untuk supaya diamond itu murah diambil, kemudian dijual dengan sangat mahal di dunia barat, khususnya di Inggris waktu itu. Nah, itu kalau kita pakai dengan cara biasa, dalam artian pakai kita jurnal atau pakai dengan investigasi, mungkin agak susah, tetapi dengan film ini nyampainya tuh cepat sekali ya. Jadi nyampainya pesan itu ke halayak, ke publik itu gampang sekali, karena balik kembali lagi film ini dianggap itu tidak dianggap terkadang tidak bernuansa atau tidak memiliki meaning behind it. Ya, itu cuman untuk vacation, untuk hiburan aja kayak gitu. Oke. Yang kemudian film bisa menjadi propaganda. Nah, ini contohnya kentara bisa waktu di Perang Dunia Kedua, di mana Amerika waktu itu mau ikut perang. Salah satu bagaimana mereka untuk mengajak rakyatnya untuk mau ikut perang itu dengan menampilkan film-film perang. Jadi filmnya itu kayak film dokumenter. Jadi waktu perang itu ikut ada beberapa kameramen, kemudian direkam bagaimana mereka perang di Eropa melawan Adolf Hitler waktu itu. Nah, Adolf Hitler ini dibuat seperti atau dianalogikan setan gitu. Jadi setan yang harus diperangi, dan bagaimana mereka mengajak rakyatnya itu, terutama pemuda-pemuda Amerikanya, untuk mau berperang. Dan ini sangat membuat antusias nasionalismenya itu bangkit, dan banyak sekali yang mau ikut perang gitu.
Ya salah satunya pakainya film ini. Itulah apa namanya, kenapa saya bilang itu film bisa jadi propaganda. Nah, kemudian yang ketiga, film salah satu bentuk produk budaya. Sudah tentu sih, karena apalagi di apa namanya culture pop ya, di budaya pop sekarang itu bagaimana film sudah sangat dekat sekali dengan kehidupan kita sehari-hari. Bagaimana kita lihat bioskop itu selalu full, selalu banyak yang menonton film. Bagaimana kalau ada film baru banyak yang apa namanya membuat kritik sampai itu di apa namanya dipelajari filmnya itu, ya. Nah, itu juga sebagai produknya. Kemudian bentuknya maksudnya apa ya? Bentuknya adalah sesuatu yang apa ya? Mungkin bisa kita bilang tangible ya. Tangible dalam artian itu berbentuk. Ya, berbentuk bisa kita lihat, bisa kita apa namanya pegang, ada segala macam. Jadi film itu uh, dalam bentuknya itu bisa ya, antara tangible sama intangible ya. Maksudnya yang berbentuk sama yang tidak berbentuk. Karena kita tahu kan budaya ada dua jenisnya, yang berbentuk sama tidak. Nah, kemudian yang terakhir adalah film adalah kolase budaya. Nah, kenapa saya bilang seperti kolase budaya? Ketika kita nonton film, contoh misalnya drakor, misalnya drama Korea yang settingnya adalah di mungkin zaman Joseon atau Goryeo, mungkin banyak Joseon. Jadi kan pakaiannya itu sangat apa namanya Korea, dengan pakai baju khas Koreanya. Nah, ini secara tidak langsung kan apa namanya apa namanya show off, ya, show off itu bahwa budaya Korea kayak gini. Nah, itu kan juga bisa mempengaruhi si apa namanya penonton, bagaimana ternyata sampai di Indonesia banyak yang pengen pakai kostum tradisional Koreanya, berfoto kan banyak adanya. Nah, kemudian juga bagaimana contoh di Jepang pakai kimono. Itu kan dulu waktu uh, kalau kalian tahu itu Oshin, ya, Oshin, filmnya Oshin kan pakainya kimono, baik dia sehari-hari maupun apa namanya pakaian untuk menjadi geisha-nya. Nah, itu juga merupakan sebuah kolase. Jadi kolase itu untuk menunjukkan budayanya mereka. Itu contoh kecil, ya. Nah, sekarang kita apa namanya lihat bagaimana film di beberapa negara. Tidak semua negara sih, mungkin sesuai dengan buku yang saya kasih cuma di beberapa negara aja. Oke, kita start dari Indonesia. Nah, apa yang saya cantumkan ini sebenarnya dari apa namanya pengamatan saya sendiri, bisa juga benar, bisa juga tidak. Bisa kalau kalian punya beberapa pendapat yang berbeda, that's fine, ya. Tapi saya ingin sharing di sini untuk beberapa hal sudut pandang saya tentang film Indonesia. Nah, kalau menurut saya itu yang pertama itu bertumpu pada apa namanya kehidupan karakter. Maksudnya kalau saya compare ya, contoh itu misalnya uh, aktor sama aktris Indonesia itu kalau compare misalnya dengan di Amerika, di Korea, Jepang, malah terkadang lebih bagus aktingnya di orang Indonesia, aktris atau Indonesia. Uh, Apalagi dengan Jepang ya, saya beberapa kali nonton film Jepang yang karakternya itu adalah real human, bukan anime. Itu kok kayaknya tidak dapat, nggak hidup karakternya, berbeda dengan di Indonesia. Contoh misalnya kayak di apa namanya My Boss, siapa sih? Reza Radian, itu hidup dia gini ya karakternya, compare dengan yang beberapa aktor di luar. Bukan saya bilang di luar jelek ya, tetapi saya melihat bahwa potensi aktor sama aktris Indonesia itu bagus sebenarnya dalam hal penghidupan karakter. Jadi menghayati karakter itu dapat gitu. Nah, karena di Indonesia mungkin dari segi teknologi sinematografinya belum terlalu canggih, belum terlalu bagus. Jadi mungkin agak kurang, atau mungkin juga di scriptingnya, jadi menulis skripnya itu mungkin agak belum pas, atau mungkin belum dapat taste untuk di luar negeri. Mungkin itu yang membuat kita mungkin agak kalah, termasuk juga mungkin promosinya. Tapi dari segi penghayatan karakter saya rasa cukup bagus untuk apa namanya aktor sama aktris Indonesia. Nah, kemudian yang kedua, cerita terkadang terlalu lama dalam artian kalau kita compare dengan Hollywood itu dia sangat apa ya, sangat cepat ceritanya. Dalam artian itu tidak dia niku-niku.
terkadang misalnya contoh ya, kalau di bukunya meninggal, jadi berkabung, berkabung itu biasanya di luar negeri setnya itu paling cuma semenit. Meninggal, kemudian langsung ada seminar sebentar, setelah itu move on to the next chapter dan segala macam. Mungkin kalau di Indonesia dibalik lagi kadang seperti itu. Nah, untuk biasanya menuju ke suatu poin agak terlalu saya rasakan terlalu lama, mungkin bisa dipercepat seperti itu. Kemudian tema yang diangkat lebih banyak memang temanya itu drama sama horor. Kalau di Indonesia yang lebih banyak mungkin dramanya ya ketimbang horornya. Nah, kalau dulu booming pernah ada Jelangkung, kemudian Jelangkung ya paling booming di Indonesia pernah. Itu sampai menembus rekor. Tapi kalau yang belakangan sudah lebih ke drama film yang berlatar drama, baik apa drama komedi, drama yang sedih, nah mungkin drama kehidupan sehari-hari dan segala macam. Nah, kemudian dari sudut budaya kita bisa lihat melalui film-film Indonesia seperti apa. Kalau saya lihat itu nilai-nilai kekeluargaan itu sangat kental. Misalnya kekeluargaan dan persahabatan itu misalnya kayak bagaimana antara saudara itu sangat-sangat kental, itu saling terasa banget nilainya yang ditonjolkan. Ya, seperti contoh misalnya Laskar Pelangi, bagaimana persahabatan anak-anak itu sangat kental sekali terlihat di sana. Oke, kemudian natural landscape. Nah, yang mungkin salah satu menjadi daya tarik itu natural landscape-nya Indonesia. Itu masih sangat natural banget, masih sangat alami banget. Kemudian tidak banyak tempat di dunia itu yang sama. Contoh misalnya kalau ngambil landscape-nya Bali, ya udah nggak ada di tempat yang lain itu ada yang kayak Bali, ya. Kemudian landscape pantai, landscape pegunungan, landscape persahabatan itu sangat banyak sekali yang bisa di explore itu kalau Indonesia. Kostum udah pasti. Kemudian kehidupan sehari-hari, contoh misalnya kalau di Indonesia itu kebanyakan kalau kita syuting orang pindah dari rumah ke kantor itu misalnya, kalau mau ngambil keseharian pasti makainya itu motor bukan mobil. Jadi itu bagaimana film itu juga bisa menunjukkan bagaimana kehidupan sehari-hari di suatu daerah atau di suatu bangsa atau negara. Nah, kalau di luar negeri nggak ada gitu motor, nggak ada, pasti mobil dipakai. Atau misalnya mereka pakai tram atau kereta api, kan sering kali kita melihat itu settingnya di sana. Kemudian kehidupan beragama, nah ini juga banyak sering saya lihat juga di setiap di setiap cuplikan itu pasti ada kehidupan beragamanya, baik itu setnya adalah tempat beribadah atau orang sedang beribadah atau orang yang berpakaian ibadah. Nah, itu biasanya saya sering lihat di film-film Indonesia ini. Bukan berarti Indonesia itu tanda kutip mabuk beragama, bukan. Itu sebagai potret, sebagai potret bahwa that's the Indonesia. Oke. Nah, kita lanjut ke India. Nah, kenapa India? Kan salah satu sebagai kiblat itu kiblat film di dunia itu kan India pastinya. Nah, yang pastinya yang kalau saya pikirkan itu pasti ada adegan menarinya. Nah, ini juga saya mungkin itu sebagai salah satu kehidupan memang atau cara hidupnya mereka. Saya kayak geleng-geleng kepala itu. Apakah itu sebuah hal yang dibuat-buat? Saya rasa tidak, karena saya juga pernah berbincang dengan orang yang dari India. Setiap mereka ngomong pasti kayak gitu, ya. Itu artinya that's the how they life. Jadi mungkin itu juga sebagai gesturnya mereka untuk happy, gesturnya mereka untuk sedih, mungkin melalui tarian. Dan rasanya kalau kita nonton film India nggak ada adegan menarinya tuh kayaknya something lost gitu. Ada yang hilang gitu. Oke. Nah, kemudian yang kedua lebih banyak film drama. Memang dramanya itu banyak kalau di Bollywood, bukan berarti di sana nggak ada film action, nggak ada film scientific, itu bukan itu. Tetapi memang lebih menekankan, saya rasa itu lebih banyak ke drama. Ini mungkin mengacu ke
taste-nya dari penonton film India itu sendiri, karena kan industri film di India itu bagus disambut oleh di sana di negaranya, tapi juga di luar itu seperti Indonesia sangat diminati juga kan, dan terutama yang dramanya. Yang ketiga, dari sudut budaya yang bisa kita lihat itu ya banyak aspek keluarganya mirip dengan di Indonesia, kemudian persahabatan, natural landscape-nya yang saya lihat lebih banyak mungkin di daerah pegunungan, kemudian ada desertnya di gurun, kemudian di pantainya jarang kalau di India disorot, tapi lebih banyak yang ke kontinental. Jadi kontinental itu yang berbasis darat, jadi kayak sungai, pegunungan, sawah, desert seperti itu. Kostumnya udah pasti, kalau yang cewek kan pakai sari. Nah itu juga sampai dulu kan pernah booming waktu awal-awal tahun 2000-an kalau nggak salah, itu film-film India di Indonesia itu sangat menjamur, dan banyak juga orang-orang Indonesia itu pengen pakai sari itu kayak gimana. Jadi mirip fenomenanya itu dengan drakor drama Korea saat banyak menggunakan pakaian asli Korea, mereka orang Indonesia juga pengen ikut. Kemudian kehidupan sehari-hari itu bertemakan Hindu. Nah ini tidak terlepas juga dari banyak sebagian besar memang di sana Hindu, bukan berarti di sana tidak ada Muslim. Muslim itu banyak, Kristen juga banyak di sana. Bahkan ada beberapa aliran kepercayaan yang masih hidup di sana. Nah, mirip dengan di Indonesia. Kalau di Indonesia kan ditampilkan pasti Islamnya yang banyak, ya, masjidnya terkadang disorot, kemudian pakaian sarungan seperti itu. Nah, itu juga sebagai disadari atau tidak itu sebagai sebuah show off atau kolase budaya untuk ditunjukkan kepada para penonton. Kemudian ada budaya patriarkal. Patriarkal itu maksudnya budaya yang patrilinear, itu lebih mengacu kepada si cowok. Jadi banyak yang saya lihat itu di keluarga terutama itu aturan itu sangat strict, dipegang oleh bapak atau si cowok. Jadi terlihat di beberapa banyak film India itu terlihat budaya yang terjolakkan itu lebih ke manly. Jadi peran cewek itu dalam mengambil keputusan atau dalam melakukan sesuatu terlihat agak kurang, tidak dominan, tidak terlalu dominan. Ya, nah itu juga mungkin karena kebanyakan budayanya itu lebih dipengaruhi oleh budaya Hindu yang cenderung itu adalah patrilineal. Oke, sedikit mengenai film India. Move to Korea Selatan. Nah, kenapa Korea Selatan kita ambil? Karena booming ya kalau di Indonesia, apalagi dengan ada Netflix sekarang itu banyak sekali kalian bisa nonton ini, dan saya rasa di generasi sekarang suka banget dengan Korea. Malah juga kalian tidak kurang suka dengan drama Bollywood tapi sudah move ke Korea. Nah, disadari atau tidak sebenarnya boosting pariwisata di Korea Selatan itu didesain sedemikian rupa dalam bentuk K-pop-nya itu maksudnya Korean pop. Di Korean pop itu tidak hanya musik saja ya, tetapi juga budaya pop Korea. Maksudnya budaya pop itu apa? Budaya modern maksudnya. Ya, budaya modern yang sekarang ini yang hype itu apa? Itu yang lebih ditonjolkan. Nah, sebenarnya ini didukung dari satu dari regulasi, yang kedua dari segi pendanaan. Karena dulunya itu film Korea mungkin di tahun sebelum adanya kebijakan luar negeri dari Korea Selatan ini sama dengan di Indonesia, struggling, masih sangat berjuang sendiri, membuat film, membuat landscape, membuat segala macam produksi segala macam, itu mereka berjuang sendiri. Tapi setelah adanya kebijakan ini mereka dibiayai. Contoh kecil misalnya kayak membuat setting setting film Korea zaman Joseon, itu zaman dahulu. Nah, itu di settingnya itu dibiayai pemerintah atau dibangun pemerintah, dijadikan kayak tourism object. Itu jadi kayak dibuat kayak desa atau kayak tempat negara, pemerintah negara zaman dulu kayak gimana. Nah, jadi mereka pakai nanti kalau mau
buat film di sana aja sekalian satu. Kalian mungkin sadar atau tidak itu, kalau kalian nonton zaman-zaman dulu, tempatnya itu pasti mirip, settingnya itu pasti mirip karena itu memang dibuat di satu tempat lokasi itu saja. Nah itu kan juga mendukung mereka. Selain juga musik, kalau musik itu sangat apa ya, sangat didukung, apalagi dengan adanya artis atau aktor Korea yang contoh misalnya BTS itu ke luar negeri itu sangat didukung pemerintah. Malahan itu tanda kutip di beberapa apa namanya, beberapa pandangan dianggap mereka tuh agen, malah ya agen Korea Selatan untuk menumbuhkan ekonomi mereka, karena Korea Selatan sadar bahwa mereka itu lack of natural resources. Jadi mereka itu kurang apa namanya, natural resourcesnya. Jadi nggak kayak Indonesia. Indonesia itu banyak banget kalau mau nyari natural resources. Jadi nggak usah kita leha-leha aja itu kita sudah bisa ngekspor kok. Kayak sekarang misalnya itu semua negara down apa namanya ekonominya. Indonesia sendiri naik. Kenapa? Karena kita bisa jual natural resources ya, sawit kah, batu bara kah, ada segala macam. Kalau Korea Selatan nggak bisa kayak gitu karena mereka nggak punya. Nah oleh karena itu kenapa mereka berpikir apa yang industri bisa saya majukan. Nah ternyata mereka melihat poin itu ada di film dan musik. Karena ini trickle down-nya itu banyak sekali. Karena kalau ngimbangkan kalian apa namanya bilanglah film. Nah, film ini juga bakalan ada apa namanya ekornya, ekonomi ekornya. Misalnya bilangnya baju, ya baju Korea itu kan bisa ngimpor mereka. Kemudian tourismnya, oh kayak Winter Sonata itu di salah satu pulaunya itu kan menarik sekali. Malah banyak orang yang ke sana, cuman pengen foto aja di sana, kan gitu. Nah kemudian UMKM, misalnya skincare, banyak kan kalian pakai skincare itu yang dari Korea. Nah itu kenapa bisa pakai itu ya, karena aktor sama aktrisnya pakai itu. Kemudian bagaimana mereka sangat bagus looknya mereka. Nah ini juga tuntutan juga aktor sama aktris Korea kan banyak yang stres juga karena tuntutannya tinggi. Karena mereka pengen as perfect as possible seperti itu. Nah kemudian dari segi tema ya banyak sekali memang drama diambil, tidak dia apa namanya laga, karena laga itu agak kalah dengan Hollywood karena mereka pasti akan head to head dengan Hollywood, agak susah. Nah drama ini paling banyak kenapa paling banyak ditembak ya sasarannya itu karena yang nonton rata-rata itu kan cewek yang banyak nonton film, dan pangsa pasarnya paling besar. Kalau nggak cewek, ibu-ibu lah. Ibu-ibu itu sama itu kan punya gini dia, punya waktu senggang paling banyak. Itu paling waktu senggang paling banyak, paling mereka suka adalah drama. Oleh karena itu dibuatlah banyak yang bertemakan drama. Karena buat drama bagaimanapun pasti laku. Itu berbeda dengan dokumenter, itu susah banget. Itu apalagi laga, kalau tidak bagus laganya seperti nggak bisa seperti Hollywood ya nggak bisa. Ya. Kemudian yang bisa kita lihat aspek budayanya, bisa lihat kita apa ya kehidupan sehari-hari. Contoh misalnya mereka ya nyopir, contoh paling kecil nyopir sendiri nggak disopirin, kecuali orang yang cebol orang yang kaya banget itu baru ada yang sopirnya. Nah kemudian bagaimana tradisi membungkuk sama bos itu misalnya ya, kalau misalnya ketemu bos membungkuknya mirip dengan di Jepang, tapi mereka sangat-sangat hormat. Kemudian hierarkinya itu juga sangat tinggi di sana. Hierarki dalam artian bosnya itu kayak menentukan segalanya. Tidak bisa kayak di Amerika itu kita bisa dengan serta-merta atau dengan mudah kita apa namanya sangkal mereka, nggak bisa seperti itu ya. Kemudian kostum udah pasti, kostumnya kalau di apa namanya di pop sekarang lebih mengacu ke dunia barat, tapi kalau film-film yang zaman dulu itu pakainya memang khas Korea banget ya. Natural landscape yang dicontoh tadi kayak film Winter Sonata yang dulu sangat booming sampai-sampai bisa mendatangkan turis dari luar negeri ke satu kalau nggak salah pulaunya Pulau Nami namanya di sana. Nah dulunya kan nggak ada apa-apa di sana, cuman ya pulau-pulau biasa, tapi menjadi tourism dia sampai sekarang. Kemudian aktor sama aktrisnya juga dituntut sangat tinggi, sangat berpenampilan menarik. Nah, oleh karena itu kenapa di sana sangat biasa untuk operasi plastik ya. Plastik surgery itu sangat-sangat
sangat biasa di sana, karena memang itu salah satu daya tariknya untuk medical tourism. Jadi turis orang ke sana itu tidak dia pelancong, tapi mereka ke sana untuk berobat. Berobatnya bukan berarti sakit, tetapi untuk plastic surgery. Nah itu ekonominya billions ya, itu miliaran. Kalau dirupiahkan mungkin tembus sampai triliunan masuk ke Korea Selatan. Nah itu untuk Korea Selatan. Kita masuk ke Jepang. Nah kalau Jepang, kita berbicara film dengan aktornya itu adalah humans, itu mungkin agak susah ya kita cari contohnya. Mungkin yang dulu itu masih tahun 90-an kalau nggak salah ya. Itu masih siapa namanya itu? Aduh lupa saya. Aushin itu saja. Tapi setelah dia kesini tidak terlalu banyak. Cuman yang bagus di Jepang itu adalah anime ya, film kartunnya itu yang sangat booming dan menjadi salah satu yang leading. Kalau saya bilang itu yang sangat sangat leading lah di dunia. Seperti misalnya ya kayak One Piece, Doraemon, nah, kalau sekarang ada Naruto. Nah bahkan itu sudah mendarah daging. Contoh di Indonesia itu, kalau kalian ngomong generasi 90-an kayak saya tuh sangat kental ya nuansa romantismenya kita waktu kecil. Bagaimana kita mengingat masa kecil itu nggak bisa lepas dari Doraemon, Dragon Ball, apalagi itu kayak Inuyasha itu nggak bisa lepas ya, karena kita dulunya nontonnya itu sampai-sampai kita bisa ngumpul di rumah tetangga itu untuk nonton bareng, karena nggak semua punya TV ya. Itu hari Minggu itu kayak kita sudah hari yang ditunggu-tunggu, karena waktu itulah kita bisa nonton Doraemon dan teman-temannya semua ya. Nah kalau yang saya highlight mungkin film Jepang yang sangat booming sampai terkenal sampai kita ke Indonesia itu yang mungkin Last Samurai sama Rurouni Kenshin yang terbaru. Ini pun kalau nggak salah itu mereka kerjasama dengan Hollywood ya, dengan industri, dengan untuk mendapatkan sinematik yang sama dengan standarnya Hollywood ya. Kalau mengembangkan sendiri saya rasa agak terlalu jauh sama dengan kita. Kalau kita nggak kerjasama dengan Hollywood, kayaknya dari segi sinematografi masih kalah jauh kita. Nah aspek budaya kita bisa lihat itu apa ya, contoh kehidupan sehari-hari. Bagaimana kalau di contoh misalnya di animenya Naruto, misalnya apa Naruto, Doraemon. Nah itu Nobita, bagaimana kalau dia bertemu sama guru pasti membungkuk. Nah itu seperti itu kita bisa lihat, oh jadi seperti itu kehidupan tanda kutip sehari-harinya. Kemudian tidurnya juga ya, tidurnya nggak pakai ranjang, mereka cuma tidurnya di kasur gulung seperti itu. Kemudian kalau mereka masuk ke rumah itu pasti lepas sandal, itu nggak masuk pakai sandal, itu sangat tidak sopan juga. Kemudian ada kayak beberapa seremoni yang mereka lakukan waktu ada winter, ada waktu ada salju, kemudian ada musim semi dan beberapa hal lain, beberapa seremoni-seremoni yang mereka lakukan, dan itu juga mengacu ke kebudayaan mereka ya. Nah di sana kalau beragama agak susah ya kalau lihat itu apakah beragama atau tidak, tapi lebih cocok cenderung itu ke tradisi adatnya mereka. Oke, kemudian kostumnya kalau dia kayak film-film Last Samurai, Rurouni Kenshin, udah jelas mereka pasti pakai kimono, sama yang cowok saya nggak tahu namanya. Itu jelas sangat menunjukkan bahwa this is the Japanese in dulunya. Tapi kalau sekarang nggak seperti itu. Kalau dilihat di beberapa serial Jepang itu udah pakaiannya mirip ke westerns, karena ini tidak terlepas dari restorasi Meiji yang dulu dilakukan, bagaimana kaisar itu menggulingkan shogunnya, kemudian shogun Tokugawa waktu itu, dan mengambil budaya barat yang dianggap waktu itu sangat maju. Jadi Jepang nggak boleh ketinggalan. Jadi semua budayanya itu diambil dari barat. Jadi lambat laun itu kayak kimono itu udah mulai ditinggalkan, pakai pakaian seperti sekarang, berdasi, berjas dan segala macam.
Kemudian natural landscape sering ditonjolkan juga, tapi lebih ditonjolkan kalau dia settingnya adalah sekarang itu ke gedung-gedung pencakar langit itu misalnya, atau settingan gambar-gambar apa ya, landscape-nya itu landscape perkotaan, tidak landscape pegunungan atau landscape pedesaan ya. Itu sedikit untuk yang Jepang, dan jadi lebih menekankan di sini kita lihatnya itu lebih banyak ke imajinatif industrial, animenya lebih kental kalau kita bilang leading sektornya jadi Jepang. Nah, yang terakhir di Amerika udah pasti, kita ngomongin film nggak mungkin lepas dari Amerika, karena di seluruh dunia itu leading sektornya memang leadernya itu Amerika dengan film Hollywoodnya ya. Nah, ini genre-nya atau jenisnya tuh banyak banget. Nah, kenapa mereka juga hidup? Karena tidak terlepas dari pasar bebas, dan mereka tidak hanya pangsa pasarnya di Amerika saja. Walaupun pangsa pasarnya di Amerika itu sangat besar ya. Kalau di contoh misalnya, kalau kalian nonton Avenger Endgame ya, itu yang serial Marvel Avenger yang paling terakhir itu dapat cuannya untungnya itu 30 triliun seluruh dunia, 30 triliun. Coba Anda bayangkan, itu malah melebihi dari semua perusahaan gede yang dari Indonesia malah untungnya. Satu film itu. Nah, dan yang lain juga. Nah, ini tidak terlepas dari bagaimana sudah sangat majunya teknologi sinematografinya mereka. Jadi CGI-nya mereka itu kan dari mereka awalnya itu contoh misalnya kayak Avatar itu kan, itu yang pertama kali yang sophisticated pakai CGI. Kemudian Transformer itu kan benar-benar itu nggak real itu, tapi terlihat sangat real banget ya. Sama yang terakhir ini Avengers ya, seperti itu juga. Lebih banyak sih memang yang box office itu yang film laga. Nah, oleh karena itu kenapa kalau negara-negara lain mau menyaingi Hollywood itu masih jauh banget, sangat jauh, karena memang mereka yang paling bagus untuk itu. Nah, dari aspek budayanya apa? Ya sudah pasti kehidupan sehari-harinya kayak gimana, mereka naik tram, mereka lebih banyak sangat freedomnya ya, kebebasannya itu apa? Malah terlalu bebas mungkin dianggap di Indonesia seperti kayak ciuman, adegan seks, that's fine, biasa aja kalau di Amerika. Tapi kalau di sini kan sudah sudah disensor pasti. Nah, bahkan itu juga kayak adegan ciuman, seksnya itu sudah menjamur ke drama Korea atau ke film-film Korea. Karena dulunya itu nggak ada adegan kayak gitu, nggak ada adegan ciuman tuh nggak boleh, apalagi adegan seks. Tapi kalau sekarang kita lihat di drama-drama Korea udah kan adegan ciuman udah fine, udah biasa-biasa aja, tidak terlalu menjadi satu hal. Nah, saya rasa itu juga salah satu influence dari film-film barat. Nah, kalau di Indonesia gimana? Ya, saya lihat udah ada beberapa tapi tetap aja disensor, jadi mungkin kalian tidak bisa nonton adegannya itu. Nah, kemudian yang penting natural landscape lebih banyak dipakai adalah perkotaan, seringan saya lihat, karena memang kita lihat kalau Amerika cenderung adalah urban. Jadi urban itu maksudnya perkotaan, kehidupan perkotaan ketimbang pedesaan. Nah, di beberapa film adegan itu juga menyatakan mengenai hegemoni Amerika. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena dulu pernah waktu perang dingin dengan Uni Soviet, Amerika salah seorang presidennya itu meminta bagaimana melakukan propaganda meningkatkan nasionalismenya itu. Ya salah satunya dengan film. Jadi semua produser film di Hollywood diminta harus ada satu adegan menunjukkan simbol Amerika. Contohnya apa? Paling gampang itu adalah bendera Amerika. Jadi walaupun Anda filmnya drama, filmnya komedi, itu harus ada satu adegan itu ngeliatin bendera Amerika. Ya, itu perintah. Nah, itu juga untuk menunjukkan ke dunia, karena presidennya tahu film di Hollywood tidak hanya itu di Amerika saja diputar, tapi seluruh dunia, bahkan lebih dari 100 negara malah. Ya,
Nah, itulah juga untuk membangkitkan bagaimana orang-orang di luar Amerika itu punya kayak sense of belonging. Jadi punya kayak, kayak lihat Amerika tuh keren, lihat benderanya keren. Oh, saya pengen pengen punya kayak gitu. Saya pengen apa namanya punya bendera. Nah, banyak juga kan sampai beberapa pemuda-pemuda kita itu majang bendera Amerika di kamarnya, itu kan dilihatnya keren seperti itu. Ya. Nah, di apa namanya di film lain laga lain itu menampilkan alat perangnya Amerika. Contoh misalnya apa namanya cruise, apa istilahnya itu, armada perang Amerikanya itu, battle cruise-nya. Jadi apa namanya kapal induknya Amerika dilihatin, kemudian pesawat-pesawatnya mereka kayak F-16, F-15, kayak film Top Gun juga kan, film itu kan jelas-jelas itu adalah menunjukkan hegemoni Amerika. Jadi hegemoni itu bahwa Amerika yang paling powerful, ya. Nah, itu juga beberapa budaya yang kita bisa lihat dari beberapa film yang tunjukkan kepada kita. Nah, kita masuk ke musik sedikit. Kalau musik gimana? Kalau saya rangkum mungkin ada 3 ya, musik sebagai media, musik sebagai propaganda juga bisa, dan terakhir adalah sebagai bentuk produk budaya. Musik sebagai media itu sebagai menyampaikan pesan, sama juga kayak film. Tapi gini ya Dede, ada yang bersifat individu sama yang universal. Maksudnya individu itu, jadi kalau kalian ada lagu yang dibuat itu memang untuk ditujukan untuk pacarnya atau orang yang dia sayangi, itu bersifatnya sebenarnya apa ya, private atau individu. Tapi karena lagunya enak, liriknya itu masuk, jadi bisa bersifat universal. Atau juga bisa apa namanya lagu yang memang itu dibuat untuk universal, ya. Misalnya kayak apa ya, kayak wakil rakyat lah, contoh misalnya Iwan Falsnya ini seperti contoh di sini, itu memang ditunjukkan untuk mengkritik para DPR tahunnya Orde Baru. Waktu Orde Baru itu DPR itu kayak nggak punya taring, nggak bisa protes presiden ya. Jadi apapun yang mau presiden ya dilakukan sama DPR-nya. Nah, jadi banyak di sana itu ditemukan wakil rakyat yang suka tidur, malas-malasan. Nah, dibuatlah itu apa namanya dibuat oleh si Iwan Fals untuk menyadarkan semuanya. Jadi ini dibuat untuk apa namanya pesan yang dia dapat dari rakyat, dari dia apa namanya berbincang dengan banyak orang, kemudian dia buat lagu itu. Kemudian yang kedua, musik sebagai propaganda. Contoh misalnya kayak Navikula ini ya. Mungkin kalian ada yang tahu itu band dari Bali. Dia banyak menyuarakan propaganda tuh gini. Jadi propaganda itu maksudnya adalah kalian punya sesuatu yang mau kalian pengaruhi ke halayak umum. Ya, jadi propaganda seperti itu. Misalnya kalau di Mafia Hukum ini judul lagunya ini dia pengen kita menyadarkan bahwa masih banyak koruptor-koruptor yang di instansi, terutama di instansi polisi atau instansi pemerintahan, dan ini pun Mafia Hukum dibuat kan dulunya waktu ada apa namanya ada pertikaian antara KPK sama Kapolri, itu antara cicak dan buaya, ya. Nah, itu dibuatlah apa namanya lagu Mafia Hukum ini. Contoh lainnya kalau di dunia itu, kalau mungkin bisa saya bilang itu Wind of Change dari Scorpion, yaitu untuk waktu jatuhnya atau runtuhnya tembok Berlin, di mana Berlin itu sudah menjadi satu, kemudian dibuatlah sebuah lagu menyatakan bahwa udah nggak baik lagi kita bertarung di sinilah apa namanya harapan baru muncul untuk kedamaian yang lebih baik lagi, seperti itu. Yang terakhir, musik adalah salah satu bentuk produk atau budaya. Nah, seperti Gus Tejo misalnya, itu dia pengen menyuarakan budaya-budaya di Bali itu melalui musiknya itu, walaupun instrumen seruling aja ya. Itu jadi dia pengen booming ke luar negeri budaya Bali ini gitu. Jadi seperti lagu-lagu kayak Putri Ceningayu itu dibuatkan album, kemudian dibawakan melalui seruling Bali, dan dia juga pakai kostum Bali. Ya, jadi
pada dasarnya dia pengen represent budayanya itu melalui musiknya dia. Nah, musik-musiknya dia pun karena dia menggunakan instrumen Bali, otomatis dia cenderung berkhas atau bergaya Bali ya. Jadi bentuknya itu atau produknya itu adalah lagunya produk Bali, cuman uh, kalau lihat dari nilai-nilainya itu sifatnya sih universal ya. Nah, kalau di luar negeri mungkin The Course ya. The Course itu sekumpulan atau band yang dari kakak beradik dari Irlandia. Itu banyak dia mengangkat tema itu mengenai Irlandia. Nah, jadi uh, budaya Irlandianya itu dia angkat melalui musik ini. Jadi bisa apa namanya, musiknya itu jadi bentuknya ada ciri khasnya itu negara Irlandia. Oke. Nah, jadi itu adik sedikit mengenai apa namanya, mengenai representasi budaya dalam film dan musik. Saya harap kalian bisa mendapatkan suatu hal dari itu, dan dilihat dari film maupun musik ini kita ya balik lagi kita nikmati aja ya, walaupun di sana mungkin ada propagandanya, mungkin ada nilai-nilai yang mau disampaikan, cuman uh, kita harus bisa melihat dari sudut pandang budaya kita supaya tetap budaya kita tetap aja ya, baik itu baik ke Indonesiaan maupun ke lokalan kita, ke daerahan kita. Oke, baik, saya rasa itu. Saya harap kalian dapat sesuatu dari saya, dan sampai jumpa lagi lain kesempatan. Oke, see you.